Tuhan menghendaki kejujuran dan kesetiaan kepadanya. Yesaya 66 ayat 1-5. Bait Allah yang megah adalah salah satu hal yang sangat dibanggakan orang Israel di zaman Perjanjian Lama. Namun Tuhan mengingatkan bahwa bait itu tak ada artinya untuk Tuhan karena segala sesuatu di alam semesta ini adalah buatan tangan Tuhan sendiri. Ayat 1-2. Apakah Tuhan tidak suka kepada umat yang memperlihatkan ketaatannya melalui membangun bait Allah yang megah? Tentu saja Tuhan suka. Namun yang tidak disukainya adalah kepura-puraan dan kemunafikan. Contoh, menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga. Mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing. Mempersembahkan korban sajian namun mempersembahkan darah babi. Mempersembahkan kemenyan namun memuja berhala juga. Ayat yang ketiga. Nah, melalui perikop ini ada beberapa hal yang menjadi pelajaran iman kepada kita. Yang pertama, Yesaya mengkritik sikap dalam ibadah dan penyembahan yang bersemangat namun tetap bergelimbang dalam dosa. Bagaimana mungkin kita dapat berharap berjumpa dengan Tuhan yang kudus melalui doa, pujian, penyembahan, sementara hidup kita bergelimang dengan dosa? Yesaya mengingatkan umat Tuhan saat itu dan juga kita masa kini bahwa tak ada gunanya mencoba menyogok Tuhan dengan kebaikan-kebaikan dan ritual keagamaan kalau hati mereka tidak setia. Karena Tuhan dapat melihat semua tindakan kita langsung hingga ke lubuk hati yang terdalam. Yang kedua, Tuhan menginginkan umatnya memiliki karakter mengasihi dan rendah hati, bukan mengutamakan ritual dan seremonial keagamaan semata-mata. Ayat yang kedua, sebagaimana Ia adalah Allah yang bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga selalu bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Maka seyogianya orang-orang yang telah ditebusnya juga berbuat hal yang sama. Jika kita sungguh mengenal Allah yang kita sembah, maka apa yang menyenangkan hati Allah akan menyenangkan hati kita dan sesama. Menyenangkan sesama yakni bagaimana kita menjaga keberagaman, toleransi dengan orang lain, dan ciptaan yang lainnya. Sebaliknya, apa yang mendukakan hati Tuhan akan mendukakan hati kita juga dan juga sesama kita. 3. Yesaya ingin mengingatkan bahwa mengikuti jalan kebenaran bukanlah pilihan yang populer. Orang terdekat kita pun bisa menjadi jerat untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Namun Tuhan memberikan peneguhan kepada anak-anaknya yang gentar kepada firman-Nya agar tetap terfokus kepada Dia. Meski cobaan hidup datang untuk membujuk agar memilih kenikmatan dan dunia, kehormatan, ketenaran ketimbang mengikuti jalan Tuhan. Ayat yang kelima. Jangan takut ditolak karena berbuat baik, sebab jauh lebih terhormat melakukan sesuatu yang berharga bagi Tuhan dan sesama daripada disanjung sebagai orang baik namun tidak pernah berbuat kebaikan yang sesungguhnya. Amin atas firman Tuhan.